Halo, hai, selamat pagi, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk KBTK Graha Mentari. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan sebelumnya kita akan menaikkan pujian. Semuanya ambil sikap yang baik, duduk yang manis. Kita mau memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, apa kabar semuanya? Sementara waktu ini kita masih ada di dalam rumah, belajar, beribadah, bermain di dalam rumah untuk sementara waktu. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang hidup. Ia akan terus menjaga, melindungi, dan memelihara kita. Pagi hari ini Ibu Grace akan mengajak anak-anak semua untuk belajar firman Tuhan. Belum lama ini kita merayakan hari raya apa ya? Iya betul, Hari Raya Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib. Itu adalah tanda cinta Tuhan bagi kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Dia rela mengorbankan nyawanya, berkorban untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 16. Kisah kebangkitan Tuhan Yesus dicatat di Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta ibu Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki tubuh dari jenazah Tuhan Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Kubur pada zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Kubur di zaman dahulu seperti gua dan ditutup oleh batu yang besar. Berbeda kan dengan kubur yang ada di zaman sekarang ini? Kemudian di dalam perjalanan, berkatalah seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita?" Karena mereka mau meminyaki tubuh Tuhan Yesus. Sementara kubur Tuhan Yesus ditutup dengan batu yang begitu besar. Tidak mudah untuk menggulingkannya. Butuh beberapa orang besar dan kuat seperti tentara-tentara Romawi pada waktu mereka menutup pintu itu. Batu yang besar itu menutup pintu sehingga mereka tidak bisa masuk. Tetapi alangkah kagetnya pada waktu
Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome. Pada waktu mereka datang, mereka kaget. Wah, apa yang terjadi? Mereka melihat batu yang besar itu telah terguling. Mereka melihat, wah, kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Dan mereka segera masuk ke dalamnya. Pada waktu mereka masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus, mereka melihat bahwa tidak ada lagi tubuh Tuhan Yesus di dalam. Mereka sangat ketakutan. Mereka sangat sedih. Tapi tiba-tiba muncullah 2 orang malaikat di hadapan mereka. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit. Pada waktu itu Maria Magdalena dan wanita yang lain, mereka penuh sukacita, bercampur rasa takut. Mereka bersukacita karena pesan daripada malaikat itu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan mereka segera berlari dan datang kepada murid-murid Tuhan Yesus dan memberitahu berita sukacita itu, bahwa benar Tuhan Yesus sudah bangkit, tepat seperti apa yang Tuhan Yesus firmankan pada waktu Tuhan Yesus melayani di bumi ini. Dan segera pada waktu itu murid-murid pun datang melihat kubur itu. Dan benar apa yang mereka lihat. Tubuh Yesus tidak ada di sana, sebab dia sudah bangkit. Inilah kemenangan kita orang-orang yang percaya, baik tante, papa, mama, dan kalian semua. Kemenangan kita adalah kebangkitan daripada Kristus. Dia sudah mati dan dia menang atas maut. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, yang sudah menebus dosa kita. Lalu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia menunjukkan dirinya bahwa dia sudah bangkit dengan tubuh kebangkitan yang dapat menembus tembok pada waktu itu. Mereka bersembunyi di dalam suatu ruangan, pintu yang tertutup, tapi tiba-tiba Tuhan Yesus ada di dalamnya. Dia menembus tembok. Tubuh kebangkitan Tuhan yang luar biasa. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, dia Allah yang hidup. Puji Tuhan. Allah yang hidup itu, dia mengasihi kita. Dia mengasihi orang tua kita. Dan percayalah, walaupun keadaan hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar, tapi Tuhan yang hidup itu akan melindungi, menolong, dan memelihara kita. Ingatlah setiap hari untuk berdoa di rumah ya. Belajar bersama-sama dengan orang tua, membaca Alkitab, membangun mesbah doa. Bu Grace berharap kalian di rumah tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah meragukan kuasanya walaupun keadaan sedang sulit hari-hari ini. Dan percayalah Tuhan tidak akan membiarkan kita semua. Dia akan memelihara dan khususnya kita akan berdoa buat bangsa Indonesia supaya dipulihkan dan ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bu Grace akan memberikan kalian tugas di rumah, belajar menghafal doa Bapa Kami. Mungkin buat anak-anak kelas bermain masih sulit ya untuk menghafal, tidak apa-apa, kita belajar dulu ya, dibaca pelan-pelan dengan dibantu oleh orang tua. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.